tadi. Baru Imam Busiri itu buat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tersifati dengan akhlak yang mulia. Sekiranya kalau mau kita tulis akhlak-akhlak beliau, maka kitab setebal apapun pasti gak akan cukup. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Khuluqan itu akhlaknya mulia, khalqan itu sifatnya, khalqan itu bentuk fisiknya yang mulia. Paling indah akhlak, perilaku paling indah Nabi Muhammad, bentuk fisik paling indah juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akhlak yang paling indah Nabi Muhammad sudah jelas, gak perlu kita buktikan lagi kan? Yakin kita semuanya. Memang yang paling indah itu akhlaknya Nabi. Tapi kalau fisik mungkin perlu kita buktikan sedikit. Nabi Muhammad itu dari halusnya kulitnya, itu kalau wudu itu cuma airnya satu genggam itu bisa dibuat membasuh seluruh anggota wudunya Nabi Muhammad beserta sunnah-sunnahnya. Satu genggam. Yang wajib deh, bukan sunnah-sunnah. Yang wajib aja satu genggam. Muka itu ngambil air sedikit cukup. Soalnya mukanya Rasulullah lebih halus daripada sutra. Airnya jalan. Kalau kita tidak cukup, mukanya kita lebih kasar daripada aspal. Ya, bisa Rasulullah itu air wudhu sedikit, tangannya juga basuh tangan sedikit aja. Kenapa? Kulitnya halus, airnya ini jalan, mengalir terus. Kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk matanya juga indah, bentuk hidungnya juga indah. Aliful anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Hidungnya itu mancung seperti huruf alif. Kemudian bibirnya mungil seperti huruf mim, alisnya itu lentik seperti huruf nun. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk fisiknya itu dikatakan oleh penyair, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau itu diciptakan terbebas daripada semua aib, seakan-akan engkau ini diciptakan milih sendiri. Aku pengen hidung seperti itu ya Allah, pengen mata seperti ini ya Allah, pengen kulit seperti ini ya Allah. Itu orang-orang yang mensifatkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibirnya merah sekalipun gak pakai lipstik. Kemudian tingginya itu Rasulullah ketika jalan dengan para sahabatnya, pasti yang kelihatan paling tinggi itu Rasulullah. Pasti yang kelihatan paling tinggi itu Rasulullah. Kalau jalan yang paling cepat juga jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza masya fa ka'anna ma yanhattu min sabab. Kalau dia berjalan, maka seakan-akan orang yang turun dari ketinggian. Ada tanggul tinggi. Kita kalau turun gimana? Jalannya mesti cepat kan? Ya, itu jalannya Rasulullah. Seakan-akan seperti itu. Padahal jalannya itu datar biasa. Jalannya itu paling cepat sendiri. Kemudian wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqa. Rasulullah adalah orang yang paling unggul akhlaknya. Wa ausa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Dan Rasulullah adalah orang yang paling kasih sayang dengan kaum mukminin. Orang yang paling cinta dengan kaum mukminin itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu cintanya kepada orang-orang mukmin, kepada para sahabatnya. Orang mukmin di zaman Nabi kan para sahabat kan. Itu terkadang kalau sahabat gak mampu, Rasulullah yang keliling utang. Jadi sahabatnya gak usah utang, Rasulullah utang untuk ngasih ke sahabat. Ini betapa hebatnya Rasulullah. Utang-utang sampean untuk ngasih sahabat. Kemudian terkadang kalau punya harta banyak langsung dibagi-bagikan. Bagi-bagikan.
Rasulullah itu ketika hidupnya, Rasulullah nanggung kehidupannya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang yang tidak punya rumah, yang tinggalnya di teras masjid. Sekitar ada berapa puluh orang itu yang nanggung semuanya Rasulullah. Ditanggung hidupnya semua sama Rasulullah. Rasulullah punya harta langsung kasihkan mereka. Punya harta langsung kasihkan ke mereka. Memang penuh kasih sayang. Gak cuma kepada orang yang hidup sezamannya. Kita pun yang ada di zaman akhir ini, kita termasuk umat yang disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu cerita sedih. Rasulullah itu ketika akan dicabut nyawanya. Ketika akan dicabut nyawanya, itu kan proses pencabutan nyawa itu, roh ini kan nempel di badan kan. Jadi ketika dicabutnya roh, itu sakitnya setengah mati. Yang mengatakan roh itu sebenarnya, manusia itu rohnya mungkin sebesar gunung tingginya. Diambil, dimasukkan ke dalam badan yang kecil. Berarti sudah nempel kan. Kemudian dicabut. Sakitnya itu luar biasa. Dikatakan orang dicabut rohnya itu seperti seandainya ada seseorang di dalam tubuhnya itu dikasih kawat yang berduri, nempel semuanya. Tangannya, di kakinya semua nempel, terus ditarik. Gimana sakitnya? Ya sudah, kita bayangkan sendiri. Luar biasa kan sakitnya. Nah, proses pencabutan nyawa itu lebih sakit daripada itu. Kemudian kita semua selamat insyaallah nanti ya. Kemudian kita semua selamat insyaallah. Nah, itu ketika Rasulullah ketika mau dicabut nyawanya sama Israel, sakitnya luar biasa. Kata Rasulullah, ya Israel, pelan-pelan. Kata Israel, ya Rasulullah, ini sudah aku mencabut orang dari zaman dulu sampai sekarang, yang paling pelan ya sekarang ini. Ini yang paling pelan, sakitnya seperti ini. Iya, ini yang paling pelan. Rasulullah langsung angkat tangan doa, Allahumma tsaqil alayya wa hawin ala ummati. Ya Allah, beratkan sakaratul maut untuk aku, tapi ringankan untuk umatku. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Barran ra'ufa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Orangnya baik, penuh kasih sayang. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berbicara ataupun tidak berbuat kecuali itu hal yang baik. Ini harus kita tiru. Kita kadang suka mencaci, menghina orang, ngerasani orang. Itu gunanya apa? Ini Rasulullah sifatnya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berbicara dan tidak berbuat melainkan itu perbuatan yang baik. Tidak mau Rasulullah duduk ngerasani orang, enggak pernah. Mencaci maki orang, enggak pernah. Berbuat menyakiti hati orang lain, enggak pernah. Bahkan berbuat menyakiti binatang pun enggak pernah. Menyakiti tumbuhan pun juga enggak pernah. Tapi Rasulullah itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berbicara dan juga tidak berbuat kecuali dengan sesuatu yang baik. Lahul khuluqus sahl. Kemudian pribadinya itu khuluqus sahl. Apa ya? Sederhana. Low profile. Low profile itu sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu nanti ketemu orang ya bercanda, kadang-kadang bercanda. Nanti bantu perempuan tua bawakan barang bawaan. Itu Rasulullah. Main sama anak kecil. Ada enggak bapak-bapak sekarang yang mau lihat anak kecil main, ikut duduk, ikut main sebentar, buat nyenengkan hatinya anak kecil-kecil? Ada yang seperti itu? Tidak ada. Ada yang seperti itu. Dan sekarang ini memang low profile ini paling diminati. Buktinya gubernur Jakarta yang terpilih kemarin dari Solo itu, kan terpilih karena low profile itu. Rasulullah itu sifatnya selain itu low profile.
Enggak banyak gaya, enggak banyak aturan, enggak banyak gengsi. Tapi orangnya santai gitu. Main sama anak kecil, nanti nyapa para pengemis, kadang-kadang nyuapin pengemis di pinggir jalan. Itu Rasulullah. Padahal Rasulullah itu pemimpin dunia akhirat. Tidurnya kadang-kadang di pasir. Sampai Sayyidina Umar itu nangis. Lihat Rasulullah, kehidupannya Rasulullah. Allah, ini raja-raja yang lain kehidupannya mewah. Kok ini nabiku pemimpin dunia akhirat kok kehidupannya seperti ini? Karena memang sederhana sekali kehidupannya Rasulullah. Gak kebanyakan gaya. Gak suka gengsi, ngatur-ngatur orang lain gak senang. Hidupnya sederhana. Walafdzul muhtawi alal ma'nal jazal. Kemudian lafadznya itu kalau ngomong perkataannya itu pendek tapi maknanya itu dalam. Ilmu yang terkandung banyak tapi perkataannya itu pendek. Ulama dari kata-kata Rasulullah la dharara wa la dirara. Kan ada hadis la dharara wa la dirara. Jangan berbuat buruk dan jangan berbuat jahat kepada orang lain. La dharara wa la dirara. Dari perkataan itu para ulama bisa ngambil puluhan hukum bahkan ratusan hukum. Cuma dari perkataan itu. Innamal a'malu binniyat. Dari kata innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pendek apa panjang itu? Pendek, ratusan hukum yang keluar daripada perkataan itu aja. Luar biasa kan? Itu ucapannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengherankan sekarang banyak dai ceramah 1,5 jam, kita ambil ilmu yang kita serap tidak ada sama sekali. Panjang ceramahnya, 2 jam ceramah, tapi tidak ada ilmu yang bisa diserap. Rasulullah ngomong pendek. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Titik sampai kata-kata ini ratusan hukum yang bisa diambil oleh para ulama. Luar biasa. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau ada orang miskin yang memanggil, ajabahu ijabatan muajjalah, langsung datang dengan segera. Nah, kalau seandainya dipanggil sekarang sama Bapak Presiden datang. Mungkin sekarang ada di Masjid Riyadh. Manggil Mas Romi dipanggil Pak Presiden. Lari sak sendalnya mungkin tidak dipakai sama Mas Romi. Ini Rasulullah, kenapa? Keburu-buru ini presiden yang manggil. Rasulullah kalau dipanggil orang miskin sama, terburu-buru juga. Ada apa? Ada apa yang perlu saya bantu? Saya mau berbuat apa untuk kamu? Kamu butuh apa dari saya? Itu Rasulullah. Kalau dipanggil sama orang miskin langsung jawab dengan segera. Nah, kalau yang manggil orang miskin gimana? Usah undangan aja. Kalau yang ngundang orang miskin, yang hadir sedikit. Tapi kalau undangan itu yang ngundang orang kaya, yang hadir banyak dan semua kepengen duduk di depan. Betul apa enggak ini? Betul. Orang kaya punya hajat, ya semuanya duduk paling rapi di depan, ikut sinoman semuanya. Coba orang miskin yang punya hajat, wis datangnya nanti aja telat-telat pas makan enggak apa-apa. Nah, Rasulullah enggak. Dipanggil orang miskin langsung menghampiri panggilan dengan segera. Wa huwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Dan Rasulullah adalah abu, seakan-akan ayah yang penuh kasih sayang dan yang penuh cinta kepada anak yatim dan para janda. Dulu kalau ada orang anak yatim itu ayahnya meninggal enggak sedih. Kenapa? Aku punya ayah lagi Rasulullah. Istri-istri yang janda ditinggal mati suaminya juga enggak sedih. Kenapa? Yang mengurusi hidupku juga Rasulullah. Semuanya senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu ma'a suhulati akhlaqihil haibatul qawiyah. Akan tetapi Rasulullah
bersama kesederhanaan akhlaknya memiliki kewibawaan yang luar biasa. Wibawanya luar biasa. Jangan tanya allati tarta'idu minha fara'isul aqwiya'i minal bariyah, yang mana akan menjadi gemeter orang-orang jagoan kalau berhadapan dengan Rasulullah, gemeter semuanya. Nah, memang Rasulullah dikatakan dalam hadis, nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Aku ini dibantu dengan perasaan gemetar di hati para musuhku jangka waktu sebulan sebelumnya. Jadi orang-orang kafir kalau mau perang sama Nabi Muhammad, sebulan sebelumnya gelisah semuanya. Gelisah, takut semuanya. Kenapa? Wibawaannya luar biasa. Berani Rasulullah. Siapapun kalau berhadapan dengan Rasulullah takut. Dan namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab itu ketika perang Badar dia selamat, tapi anaknya ditawan. Kemudian ketika dia di Mekah dia sumpek duduk di Ka'bah, datang seorang kafir namanya Sofwan bin Umayyah. Datang Sofwan bin Umayyah. Kemudian Umair bin Wahab ini cerita, kalau bukan aku ini mikir keluargaku dan aku punya utang basi banyak, tak bunuh Muhammad Rasulullah. Kata Sofwan, tak lunasi utangmu, tak jamin kehidupan keluargamu, sekarang bunuh Muhammad. Ya sudah, ngambil pedang, pedangnya kasih racun. Sekiranya apa? Kena kegores aja sudah mati. Dan sampai ke Madinah, ke Masjid Nabawi, lihat datang Umar bin Wahab, Sayyidina Umar langsung berdiri. Siapkan pedang. Ini musuh Allah sudah datang. Jaga Muhammad, jaga Nabi kita, jangan sampai dia mendekat. Ini orang berani mendekat, langsung tak tebas lehernya. Dan Umar berani. Dan ketika Umar bin Wahab datang, pedangnya itu disembunyikan di leher. Dulu lehernya kan pakai serban kan. Dia seakan-akan dia nggak bawa pedang. Ketika sudah dekat, saya mau ketemu dengan Muhammad. Sudah dipertemukan dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu kesini mau apa? Saya mau minta anak saya dibebaskan. Cuma itu? Iya cuma itu. Betul, tidak ada niat yang lain. Iya, tidak ada niat yang lain. Ini Rasulullah sama senyum loh ini ngomongnya. Nah, terus yang ada di leher kamu itu apa? Kaget. Terus kamu kemarin juga ngomong kan sama Sofwan bin Umayyah, kalau tidak takut kamu itu khawatir sama utang-utangmu dan takut kehidupan keluargamu, kamu membunuh aku. Kemudian kata Sofwan bin Umayyah, dia mau melunasi utangmu dan dia mau memenuhi semua kebutuhan keluargamu. Makanya kamu datang ke sini mau bunuh saya, betul kan? Ini ngomong sama senyum loh. Langsung, mana tangan Muhammad? Saya mau syahadat, saya masuk Islam. Di saat itu yang ngomong cuma ada dua orang, saya dan Sofwan bin Umayyah. Kalau kamu sampai tahu, berarti memang kamu itu Nabi utusan Allah. Akhirnya masuk Islam. Melihat kewibawaannya Rasulullah dan akhlaknya, sederhana tapi penuh senyum. Orang yang mau bunuh pun akhirnya ikut takluk dan ikut menjadi orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min nasriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Dan dengan aromanya yang harum, ta'attaratit turuq wal manazil, maka jalan-jalan itu menjadi wangi. Jalan-jalan dan tempat-tempat duduk itu menjadi wangi. Jadi dulu orang itu kalau jalan ada bau wangi, ini berarti Nabi Muhammad habis lewat di sini, tahu baunya wanginya. Kemudian kalau masuk ke sebuah tempat, Rasulullah habis masuk di situ, masuk situ baunya wangi. Ini Rasulullah habis datang ke sini ya. Iya, kok tahu? Ini baunya wangi. Setiap tempat yang dilewati dan disinggahi oleh Rasulullah, maka semuanya itu menjadi harum. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dan dengan menyebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka majlis-majlis dan perkumpulan-perkumpulan menjadi perkumpulan yang mulia dan perkumpulan yang indah, yang harum. Dengan disebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk semacam ini nyeritakan Rasulullah, hati senang enggak? Senang enggak? Senang kan? Berarti kita imannya mantap insyaallah. Kenapa? Kalau di sebuah majlis disebutkan nama Rasulullah, diceritakan Nabi Muhammad, diceritakan hadisnya Nabi, maka majlis tersebut akan menjadi mulia. Sama hakikatnya dengan kita menghadiri acara perayaan Maulid Nabi, itu bukan Nabi yang mulia karena kita hadiri acara perayaannya, tapi tubuh kita mulia karena kita hadir di acara perayaan Maulid Nabi. Ketika kita sholawat menyebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bukan lisan kita, bukan Nabi Muhammad yang mulia karena kita sholawati, tapi lisan kita yang mulia karena kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh para penyair, inni ma madahtu Muhammadan bi qasaidi walakin madahtu qasaidi bi Muhammadin. Aku itu tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, dengan karangan syairku, akan tetapi aku memuji karangan syairku karena di situ aku menceritakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dipuji itu bukan Rasulullah, syairnya dipuji karena ada Rasulullah di situ. Nah, itu adalah sekilas daripada syarah fasal akhir daripada Maulid Simtud Duror. Ini saya sudah mengajar dari jam 6 sampai jam 7 di Masjid Segaf. Di sini sudah berapa menit ini? Berapa menit, Rom? Setengah jam ada kan? Hah? Setengah jam sudah ada, Rom. Hah? Setengah jam toh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, bisa membuat kita tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti insyaallah kita di surga dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup ini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.